Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Lilir Fajra Nugraha, biasa dipanggil Lilir. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Leader Member Exchange Theory atau teori pertukaran pemimpin anggota. Leader Attribution berkaitan dengan follower dan juga monitoring kinerja nih. Tapi sebelum ke situ, saya akan menjelaskan tentang diadik dan follower. Kalian tahu nggak sih diadik itu apa? Daripada kalian penasaran, mending aku jelasin aja deh. Jadi, diadik merupakan hubungan individual antara pemimpin dan pengikut masing-masing unit kerja. Teori diadik merupakan pendekatan kepemimpinan yang mencoba untuk menjelaskan mengapa pemimpin bervariasi dalam perilaku mereka terhadap pengikutnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang subbab yang pertama nih, yaitu teori Leader Member Exchange atau biasa yang disingkat LMX, yang menjelaskan proses pembuatan peran antara seorang pemimpin dan setiap individu bawahan dan hubungan pertukaran yang berkembang dari waktu ke waktu. Nah, selain itu, teori tersebut merupakan gambaran bagaimana para pemimpin mengembangkan hubungan pertukaran yang berbeda sepanjang waktu dengan berbagai bawahan. Nah, selanjutnya ada penelitian tentang LMX. Kualitas hubungan pertukaran biasanya diasumsikan melibatkan hal-hal yang seperti saling percaya, menghormati, kasih sayang, dukungan, dan loyalitas. Namun terkadang LMX didefinisikan untuk memasukkan aspek dari hubungan seperti garis lintang, negosiasi, pengaruh, tambahan, nilai bersama, pengaruh timbal balik, kewajiban, dan juga saling percaya. Selanjutnya, determinan dan konsekuensi LMX. Hubungan yang menguntungkan lebih mungkin terjadi ketika bawahan dianggap kompeten dan memiliki nilai dan sikap yang mirip dengan pemimpin. Ketika hubungan pertukaran menguntungkan, maka perilaku pemimpin lebih mendukung dan mencakup lebih banyak konsultasi dan delegasi, lebih banyak pendampingan, kurang pemantauan ketat, dan lebih sedikit dominasi percakapan. Selanjutnya, evaluasi dari teori LMX. Teori ini akan diperbaiki dengan deskripsi yang jelas tentang cara seorang pemimpin mengembangkan hubungan diadik yang berbeda, bagaimana mereka saling mempengaruhi, dan bagaimana mereka mempengaruhi kinerja kelompok. Selanjutnya, saya akan membahas subbab yang kedua, yaitu atribusi pemimpin tentang bawahan, yang menjelaskan bagaimana seorang pemimpin bertindak terhadap bawahan bervariasi tergantung pada apakah bawahan dianggap kompeten dan setia atau tidak. Penilaian kompetensi dan ketergantungan didasarkan pada interpetensi, perilaku, dan kinerja bawahan. Teori atribusi menggambarkan proses kognitif yang digunakan oleh para pemimpin untuk menentukan alasan kinerja yang efektif atau tidak efektif dan reaksi yang tepat. Nah, model atribusi itu ada 2 tahap. Yang pertama itu, manajer mencoba untuk menentukan penyebab kinerja yang buruk, dan juga manajer mencoba untuk memilih respon yang tepat untuk memperbaiki masalah. Selanjutnya, penentu lain dari atribusi pemimpin. Atribusi tentang bawahan dan reaksi pemimpin dipengaruhi oleh kekuatan posisi pemimpin. Semakin banyak kekuatan posisi yang dimiliki seorang pemimpin, maka semakin besar kemungkinan pemimpin yang mengaitkan kinerja yang efektif dan perilaku yang dapat diterima oleh bawahan dengan faktor-faktor ekstrinsik, yaitu dilakukan hanya untuk mendapatkan penghargaan atau menghindari hukuman daripada motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang subbab terakhir, yaitu monitoring kinerja. Kalian tahu nggak sih monitoring itu apa? Jadi, monitoring atau evaluasi adalah 2 hal yang saling berkaitan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Pengawasan terhadap proses kerja karyawan dapat mengetahui pola kerja karyawan, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau belum. Tapi terdapat kesalahan dalam pola kerja. Jika terdapat kesalahan dalam pola kerja, HRD akan dengan mudah melakukan langkah yang dapat melalui proses evaluasi. Selanjutnya, pentingnya melakukan monitoring kinerja. Karena setiap perusahaan itu memerlukan proses monitoring dan evaluasi kinerja untuk mengumpulkan dan menganalisis data serta menentukan apakah setiap tujuan dari program kerja telah terpenuhi atau belum. Maka dari itu mereka terdapat beberapa poin pentingnya monitoring dan evaluasi kerja. Yang pertama,
membantu perusahaan untuk menentukan sumber masalah. Kedua, memudahkan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, mendorong adanya inovasi. Yang keempat, mendorong keragaman dan pemikiran opini. Dan yang kelima, untuk mendapatkan umpan balik. Nah, selanjutnya cara meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja. Yang pertama itu, ketahui potensi setiap karyawan. Yang kedua, pantau setiap aktivitas karyawan. Ketiga, pantau sudah sejauh mana karyawan menyelesaikan target pekerjaan. Dan yang keempat, berikan penilaian kinerja. Dan terakhir, evaluasi hasil kinerja. Selanjutnya, fungsi monitoring kinerja. Nah, monitor dan juga evaluasi kinerja itu dapat berfungsi untuk mengatur para karyawan agar bisa meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Nah, dari semua yang sudah saya bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa LMX merupakan teori yang menjelaskan proses pembuatan peran antara seorang pemimpin dan setiap individu bawahan, dan juga hubungan pertukaran yang berkembang dari waktu ke waktu. Sedangkan atribusi pemimpin bawahan menjelaskan tentang bagaimana seorang pemimpin bertindak terhadap bawahan bervariasi tergantung pada berkompeten atau tidaknya bawahan tersebut. Lalu monitoring kinerja merupakan hal yang sangat penting di setiap perusahaan karena dengan adanya monitoring kinerja, maka perusahaan dapat mengumpulkan dan menganalisis data serta menentukan apakah setiap tujuan dan program kerja telah terpenuhi atau belum. Sekian pembahasan saya terkait LMX, Leader Attribution berkaitan dengan follower, dan juga monitoring kinerja pada video kali ini. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan ataupun kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.